warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir, kelompok 13, mata kuliah Masail Fiqhiyah Iqtisadiyah yang beranggotakan Mauliyah Nur Aisaroh dan saya sendiri, Istiqamatul Ilmi, akan memberikan penjelasan tentang konsep dilalah nas dan aplikasinya dalam penetapan masalah false demand and supply demand dalam transaksi. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep dilalah nas. Sebelumnya, sumber hukum dalam kaidah usuliyah itu adalah wahyu, yang mana berupa bahasa. Sementara kaidah usuliyah itu sendiri juga berkaitan dengan bahasa. Nah, dengan demikian, kaidah usuliyah kemudian berfungsi sebagai alat untuk menggali ketentuan hukum yang terdapat dalam bahasa wahyu tadi. Jadi, dapat dikatakan kalau kaidah usuliyah ini adalah sejumlah peraturan untuk menggali hukum. Kaidah usuliyah ini umumnya berkaitan dengan ketentuan dalalah lafadz atau kebahasaan. Nah, sebelumnya dalalah itu secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata dalla yadullu yang berarti menunjukkan, dan kata dalalah sendiri itu berarti petunjuk. Nah, penunjukan lafadz menurut ulama Hanafiyah itu terbagi menjadi 4, yaitu ibarah nas, isyarah nas, dilalah nas, dan iqtidah nas. Nah, apabila dua yang pertama tadi, yaitu ibarah nas dan isyarah nas, itu berusaha menemukan maksud pembicara baik yang tersurat atau ibarah maupun yang tersirat atau isyarah dari makna secara langsung. Maka dua yang terakhir, yaitu dilalah nas dan iqtidah nas, itu berusaha menemukan tujuan syar'i yang tidak tertulis dalam teks, baik melalui perluasan makna teks atau dilalah nas maupun penyisipan atau iqtidah. Nah, dilalah sendiri itu dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab usulnya adalah kaifiyatu dalalatil lafzi alal makna au kaifiyatu dalalatihi alal muradil mutakallimi, yaitu cara penunjukan lafadz atas sesuatu makna atau penunjukan satu lafadz atas sesuatu yang dimaksud oleh mutakallim. Nah, masuk ke pengertian dilalah nas. Wahbah Zuhaili juga memberikan pengertian tentang dilalah nas, yaitu dalalatun nasi hiya dalalatul lafzi ala thubutil hukmil mantuqi bihi lil maskuti anhu listiraki ma fi illatil hukmil lati yumkinu fahmuha ala tariqil lughati min ghairi hajatin ilal ijtihadi syar'i, yang artinya dilalah nas adalah petunjuk lafadz atas suatu ketetapan hukum yang disebutkan nasnya, berlaku pula atas sesuatu yang tidak disebutkan atau maskut anhu, karena antara kedua yang disebutkan dan yang tidak disebutkan itu terdapat pertautan ilat hukum, di mana dimungkinkan pemahaman atas keduanya dapat dilakukan dengan analisa kebahasaan dan tidak memerlukan ijtihad dengan mengerahkan segala kemampuan daya nalar. Nah, jadi jika ibarah nas menunjukkan suatu kasus karena ada ilat atau alasan yang menjadi dasar hukum, dan ada kasus lain yang ditemukan sama dalam ilat hukumnya atau bahkan melebihi lagi, dan persamaan atau lebihnya itu segera dapat dipahami, semata-mata dipahami tanpa membutuhkan ijtihad, maka secara bahasa nas tersebut dapat dipahami bahwa ada dua kasus yang menyangkut pada nas tersebut, sedangkan hukum yang ada di mantuk itu tetap pada mafhum karena kesesuaian ilat baik persamaannya sejajar atau bahkan melebihi.
Nah, mantuk itu makna tersurat, sedang mafhum itu makna tersirat. Contoh dari dilalah nas itu seperti dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dolim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perut mereka. Nah kan di sini berarti memakan harta anak yatim itu kan haram. Nah, dari ibarah nas dapat dipahami bahwa haram bagi penerima wasiat untuk memakan harta anak yatim secara dolim. Dan juga dapat dipahami dari dilalahnya bahwa haram pula memberikan harta anak yatim pada orang lain, haram membakarnya, haram merusak dan memusnahkannya. Karena hal-hal tersebut sama halnya dengan memakan harta anak yatim tersebut. Nah, maka keharaman memakan harta anak yatim itu berdasarkan ibarah nas, sedangkan merusak, membakar dan menghancurkan itu berdasarkan dilalah nas. Nah, dengan demikian kan dilalah nas ini mirip dengan kias ya. Nah, perbedaan antara dilalah nas dengan kias adalah persamaan mafhum yang sesuai dengan mantuk, dapat dipahami semata-mata dengan cara memahami kebahasaannya tanpa tergantung pada ijtihad dan istimbat. Sedangkan kias, persamaan sesuatu dengan yang dikiaskan itu tidak dapat dipahami ilatnya tanpa melalui ijtihad dan istimbat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Maulia Nur Aisyarah, NIM 18220047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai false demand atau rekayasa permintaan. Dalam istilah ekonomi Islam disebut dengan bai' najasi. Nah, pengertian najasi sendiri menurut secara etimologi yaitu an-najasi sama dengan al-itsarah, yaitu menggerakkan. Sedangkan secara terminologi yaitu ketika seseorang menambah harga pada suatu barang namun ia tidak membutuhkan barang tersebut dan tidak ingin membelinya. Ia hanya ingin harganya itu bertambah dan akan menguntungkan si penjual. Dasar hukum dari bai' an-najasi sendiri itu menurut dari Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara najasi. Serta di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membelinya." Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli atau transaksi an-najasi ini diharamkan karena penjual bekerja sama dengan orang lain agar orang lain tadi itu memuji barangnya atau menawar barangnya dengan harga tinggi, sedangkan ia sendiri itu tidak ingin membelinya atau tidak membutuhkan barang tersebut. Ia hanya ingin agar barang tersebut itu harganya mahal, sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi najasi ini itu diharamkan karena penjual bekerja sama dengan orang lain agar memuji barangnya atau menawar barangnya dengan harga tinggi di saat ada orang lain yang sedang membeli barang tersebut. Dan orang yang telah diajak bekerja sama tadi itu tuh bertujuan agar harganya naik. Kan hal ini tuh dilakukan agar orang lain itu tertarik untuk membeli barang tersebut. Kemudian yaitu false supply atau rekayasa penawaran. Dalam istilah ekonomi Islam dikenal dengan ikhtiar. Secara etimologi, ikhtiar ini tuh merupakan bentuk masdar, sedangkan bentuk madinya yaitu dapat dibaca hakiro atau hakoro. Dalam Mu'jamukayis Lugho, kata hakoro diartikan dengan al-habs, yaitu menahan, sedangkan hukroh adalah menahan makanan sambil menunggu langkahnya makanan tersebut. Sedangkan secara terminologi yaitu membeli dan menahan sesuatu untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi. Dalam bidang ekonomi modern, ikhtiar ini tuh diartikan lebih luas, yaitu penimbunan atau monopoli yang merupakan bagian dari pemikiran kelompok kapitalisme.
Dasar hukumnya yaitu dari Sa'id bin Ibnu Al-Musayyab dari Ma'mar Ibnu Abdillah Al-Adawi bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah orang yang melakukan ikhtiar itu kecuali berdosa. Para ulama sendiri itu tuh sudah menetapkan suatu hukuman bahwa diharamkan menimbun dengan beberapa syarat, yaitu diantaranya yang pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang, baik dengan cara menimbun barang atau mengenakan hambatan masuk agar barang tersebut menjadi langka di pasaran. Yang kedua yaitu menjual dengan harga lebih tinggi dibanding dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. Yang ketiga yaitu mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibanding keuntungan sebelum tindakan pertama. Dan yang terakhir yaitu akan menyebabkan penderitaan penduduk suatu negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika seorang produsen menimbun barang bukan untuk persediaan, melainkan hanya untuk permainan agar harga semakin meningkat. Kemudian produsen akan menjual setelah harga tinggi untuk memperoleh keuntungan yang berlipat. Hal ini itu tidak diperbolehkan sebab akan menimbulkan kesengsaraan bagi konsumen. Namun, jika penyebab penimbunan ini tuh dilakukan untuk persediaan barang karena cuaca yang tak menentu dan ditakutkan dapat menyebabkan tersendatnya distribusi barang, agar memiliki persediaan yang cukup untuk jangka panjang dan waktu yang lama, maka hal tersebut diperbolehkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.